Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwah fillah, dalam hitungan beberapa hari ke depan kita semua akan ditinggalkan oleh Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita tilik kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan ini. Di ayat yang paling akhir, yang paling ujung, Allah katakan bahwa la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mendekati kepada ketakwaan? Sudahkah kita mengarah kepada sikap-sikap seorang yang muttaqin? Ikhwah fillah, Ali radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa ada 4 komponen orang itu disebut sebagai seorang muttaqin. Yang pertama adalah dia harus punya sikap al-khaufu minal jalil. Hidupnya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia. Dalam wujud dia selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam posisi dia kesendirian maupun dalam posisi dia di tempat yang umum. Ikhwah fillah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab berjalan di tengah malam untuk ronda. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Aslam. Ketika dia capek, dia kemudian bersandar di tembok seorang warga. Tak taunya kemudian Umar mendengar ada seorang ibu yang berbisik-bisik ngomong kepada anaknya. Dia mengatakan, "Nak, bagaimana kalau susu ini yang hendak kita jual ini kita campur dengan air agar kita nanti keuntungan yang lebih besar." Jadi ibu ini seorang pedagang susu. Nah, dia menawarkan pada putrinya untuk mencampur air dengan susu itu sehingga keuntungan lebih besar. Tapi anak itu mengatakan kepada ibunya, "Ibu, tidakkah kita takut kepada ketegasan Umar?" Dan Umar pun melarang kita mencampur susu dengan air ini. Ini dilarang oleh sang khalifah. Maka ibu itu mengatakan, "Nak, banyak orang yang seperti ini dan Umar tidak tahu. Insya Allah Umar juga tidak tahu apa yang kita lakukan malam ini." Tapi apa kata putrinya itu? "Ibu, kalaupun Umar tidak tahu, tapi Tuhan Umar akan melihat kita." Ikhwah fillah, lantas Umar terperanjat melihat jawaban si gadis itu. Maka ditinggalkanlah rumah itu oleh Umar. Kemudian dia ketika pulang besok pagi, kemudian sahabatnya Umar yang bernama Aslam ini suruh mencari berita tentang rumah itu. "Kamu siapa yang punya rumah itu?" Setelah itu Aslam ini menelusuri yang punya rumah itu dan diketahui bahwa dia adalah seorang janda yang punya anak satu. Dia seorang penjual susu. Maka kemudian ikhwah billah, Umar ini kemudian manggil putranya yang bernama Asim. Jadi Asim ibnu Umar. Kemudian dia menawarkan bahwa supaya Asim menikahi sang gadis tadi itu. Dan akhirnya Asim ini sepakat dan mau dengan tawaran sang ayah itu. Akhirnya dinikahkanlah gadis itu dengan Asim ibnu Umar. Nah, dari pernikahan inilah kemudian lahir seorang anak yang bernama Ummu Asim. Jadi cucunya orang namanya Ummu Asim. Nah, Ummu Asim ini kemudian nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Nah, dari pernikahan Ummu Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan ini, maka lahirlah seorang tokoh besar, khalifah yang luar biasa saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dari kejujuran sang ibu, dari ketakwaan sang ibu, maka lahirlah seorang putra yang menjadi khalifah yang luar biasa pada zaman masa Bani Umayyah. Ikhwah fillah, itu yang pertama.
Jadi komponen yang pertama orang yang bertakwa adalah harus punya sikap al-khaufu minal jalil, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian komponen yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Dia harus mau dan siap mengamalkan Al-Qur'an. Dia harus siap mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ada dua syarat orang ketika beribadah itu akan makbulah si Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atur rasul, mengikuti cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, mengikuti syariat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, maka ikuti aku, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Ikhwah fillah. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaa'atu bil qalil. Seorang yang muttaqin harus punya jiwa qanaah, sekalipun itu sedikit. Jadi sekalipun itu sedikit dari segi Allah yang diberikan itu terasa sedikit, tapi dia harus tetap qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepadanya, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukur nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur atas nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih. Wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsi. Orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya adalah dia mensyukuri dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, kata Ali. Jadi komponen yang keempat untuk melihat ketakwaan kita adalah dia selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Hidup ini sementara dan setiap orang pasti akan meninggal, akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fahillah, Rasulullah pun pernah bersabda bahwa al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu introspeksi diri, selalu koreksi dirinya dan selalu beramal untuk bekal kematiannya. Dan wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu ikuti hawa nafsunya, kemudian dia selalu berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beramal apa-apa, tapi dia berharap pahala. Dia tidak pernah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berharap surga. Ini namanya tamanna 'ala Allah, dan ini kata Rasulullah adalah al-ajiz, orang yang lemah seperti ini. Oleh karena fillah, di akhir, di penghujung Ramadan ini marilah kita introspeksi diri. Apa yang kita dapat dari pesan-pesan puasa yang Allah perintahkan dan sudah kita lakukan sampai akhir ini. Mudah-mudahan kita semua terus sama Allah yang bisa meraih ketakwaan dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan-imbalan sebagian Allah ini kepada orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.